Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, saudaraku dan saudariku seiman yang kucintai karena Allah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia yang amat banyak sehingga kita bisa seperti saat sekarang ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita berselawat untuk Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pengajian kita mengenai rukun iman yang keempat, yaitu al-imanu bir-rusul, beriman kepada rasul-rasul. Pada kesempatan yang lalu sudah kita dengarkan keterangan mengenai al-imanu bil-kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang kita akan bahas mengenai beriman kepada rasul-rasul Allah. Ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna wa ya'taqiduna i'tiqadan jaziman bi anna Allah ta'ala arsala ila ibadihi min safwatil khalqi rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Ahlus sunnah wal jamaah beriman dan beriktikad dengan iktikad yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada hamba-hambanya sebagian dari hamba-hamba pilihannya sebagai utusan-utusan, sebagai rasul-rasul yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa du'atan ila dinil haq li hidayatil basyariyah, dan mereka sebagai dai, sebagai penyeru kepada agama yang hak untuk memberikan petunjuk bagi manusia. Wa ikhrajihim minadh-dhulumati ilan nur, dan untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Fakanat da'watuhum inqadhan lil umam min asy-syirki wal wathaniyah, maka dakwah mereka itu adalah dakwah yang menyelamatkan umat dari syirik dan al-wathaniyah, keberhalaan. Ya. Karena orang-orang di luar Islam itu mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Jadi itu yang dilakukan oleh para anbiya, yaitu menyelamatkan umat ini jangan sampai jatuh kepada syirik.
dan jangan jatuh kepada penyembahan terhadap berhala. Wa tathiran lil mujtama'at min at-tahallul wal fasad. Dan para rasul itu diutus oleh Allah untuk membersihkan masyarakat dari segala bentuk kerusakan. Wa annahum ballaghur risalah. Dan para rasul itu mereka telah menyampaikan risalah, telah menyampaikan dakwahnya kepada manusia, mendakwahi mereka untuk hanya menyembah Allah. Itu sudah dilakukan oleh para rasul. Wa addaul amanah, mereka para rasul itu telah menyampaikan amanah, itu amanah dakwah. Ya. Wa nasahu umamahum, para rasul itu telah menasihati umatnya. Wajahadu fillahi haqqa jihadih, para rasul itu telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Wahum ma'sumuna minaz zalal fi tablighi risalatihim, para rasul itu mereka terpelihara dari kesalahan di dalam menyampaikan risalah yang dibebankan kepada mereka. Wa qad ja'u bidalaila bahirat tadullu ala sidqihim, dan para rasul itu telah datang membawa bukti-bukti yang nyata yang menunjukkan bahwa mereka itu benar. Allah memberikan mereka mukjizat-mukjizat yang menunjukkan bahwa dakwah mereka itu benar. Ya, dakwahnya memang dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang menyelamatkan umat manusia dari siksa api neraka, dakwah yang menyelamatkan mereka dari syirik dan segala penyembahan terhadap berhala. Jadi ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai para rasul. Wa Ahlus Sunnati wal Jamaah la yufarriqu baina ahadin minar rusul. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari para rasul. Semuanya diakui Nabi Rasul yang telah diutus oleh Allah itu benar Nabi Rasul. Tidak ada yang diingkari satupun oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa man kafara biwahidin minhum faqad kafara billahi ta'ala wa bi jami'ir rusul. Dan barang siapa yang kafir terhadap satu di antara para rasul, mereka tidak akui bahwa Nabi fulan adalah seorang rasul, padahal dia sudah disebut oleh Allah dalam Al-Quran, disebut oleh Nabi. Nah, barang siapa yang kafir kepada satu di antara para rasul tersebut, maka berarti dia telah kafir kepada Allah dan kafir kepada semua rasul. Oleh karena itu, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti ajaran beliau yang kita sebut dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengimani semua rasul. Tidak ada satu rasul pun yang dicela, tidak ada satu rasul pun yang diingkari. Semua rasul itu adalah rasul-rasul Allah. Inti dakwah mereka sama dalam masalah akidah, yaitu mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah, dan menjauhkan semua penyembahan-penyembahan, semua ibadah-ibadah yang diarahkan kepada selain Allah. Namun kemudian yang berbeda itu adalah syariatnya. Ya, jadi semua rasul itu sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nisa ayat 150 dan 100 sampai 152. Dalam 3 ayat ini. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah
dan kepada rasul-rasul Allah, dan mereka ingin untuk membeda-bedakan antara Allah dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami beriman kepada sebagian dan kami kafir kepada sebagian. Mereka ingin membuat jalan di antara itu. Satunya mereka imani, satunya mereka ingkari. Orang yang seperti ini, ulaika humul kafirun haqqan. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Ya, mereka mengatakan beriman kepada Nabi Isa, tapi mereka enggak mau mengikuti Nabi Muhammad, mengingkari Nabi Muhammad. Jelas itu kafir yang sebenarnya. Ya, atau mereka mengatakan beriman kepada Nabi Musa, tapi mereka lalu tidak mengakui kerasulan Nabi Isa. Itulah orang kafir sebenarnya. Ya. Jadi ulaika humul kafirun haqqan. Mereka itulah orang kafir yang sebenarnya. Wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina. Dan kami siapkan untuk orang-orang yang kafir itu siksa yang menghinakan. Jadi orang yang benar-benar beriman lalu bagaimana? Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada rasul-rasul Allah dan tidak membeda-bedakan antara seorang pun di antara mereka. Mereka yakini semuanya Rasul Allah dan mereka semua itu benar. Cuman syariatnya yang kemudian dinasakh oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah diamandemen. Nah, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul Allah dan tidak membeda-bedakan antara seorang pun di antara mereka, ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Mereka itulah orang yang kelak Allah akan memberikan mereka pahala-pahala mereka. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah rahimakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui semua nabi rasul. Mereka itu adalah Nabiullah dan Rasulullah. Wa qad bayyana Allah taala fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, al-hikmata min bi'tsatir rusulil kiram. Hikmah dari diutusnya para rasul yang mulia alaihi wassalatu wassalam. Apa hikmahnya mereka diutus? Apa tugasnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Itu diutus oleh Allah mereka para rasul tersebut, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, supaya jangan ada bagi manusia alasan kepada Allah ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul. Supaya jangan ada alasannya untuk tidak beriman kepada Allah. Kenapa engkau tidak beriman? Tidak pernah ada rasul diutus kepada kami. Enggak ada alasan itu, karena rasul sudah diutus. Kalau seandainya rasul tidak diutus, enggak ada ngasih tahu mereka. Akhirnya mereka tidak tahu Tuhannya, tidak tahu cara mentauhidkan Allah, cara menyembah Allah, maka mereka masih punya alasan. Tapi ketika rasul sudah diutus, tidak ada lagi alasan untuk tidak mengenal Allah, untuk tidak beribadah kepada Allah, untuk tidak mengesahkan Allah. Tidak ada alasan sudah. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi ini hikmahnya. Kenapa? Di setiap waktu itu selalu ada rasul sampai rasul terakhir Nabi Muhammad, supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah. Karena sudah ada yang menyampaikan, itu para rasul. Wa ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bi anna jami'ar rusul yad'una li aslin wahid. Ahlus sunnah wal jamaah itu beriman, percaya bahwa semua rasul-rasul itu
mereka mendakwahkan satu dasar yang sama, satu dakwah yang sama. Mana dia? Wa huwa tauhidullah fil ibadah wan nahyi 'anil syirik, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah supaya hanya Allah yang disembah. Ya. Dan melarang dari perbuatan syirik. Itulah dia inti dasar atau inti atau pondasi dari dakwah semua rasul itu sama, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Ya, mentauhidkan Allah dalam beribadah. Jadi tidak ada yang mengarahkan ibadahnya kepada selain Allah, baik berupa sholat, ruku, sujud, berdoa, bernazar, menyembelih, puasa dan seterusnya. Semuanya itu diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal Islamu dinu jami'il anbiya. Islam itu adalah agama semua nabi. Wa in tanawwa'at syara'i'uhum, sekalipun berbeda-beda syariatnya. Syariatnya yang berbeda. Ya, ada nabi yang diperintahkan untuk sholat tidak 5 waktu seperti umat Islam. Ya, cara sholatnya mungkin ada perbedaan sedikit. Ya, menghadap kiblatnya pun mereka tidak menghadap ke Ka'bah, mungkin mereka menghadap ke Baitul Maqdis, ada menghadap ke rumahnya dan seterusnya. Jadi itu syariat namanya. Ya, syariatnya berbeda-beda. Ya, bimuqtada dzuruf wal hajat, sesuai tuntutan keadaan yang ada di masa mereka. Wala yaqbalullahu jalla wa ala min ibadihi dinan ghairah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari hamba-hambanya agama selain Islam. Karena semua rasul itu agamanya Islam. Ya, itu menyembah kepada Allah saja dan menjauhkan syirik. Itulah Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Jadi pada setiap umat Allah telah utus seorang rasul. Rasul itu apa misi dakwahnya? An ya'budullah, sembahlah oleh kalian akan Allah. Diajak untuk menyembah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Semua yang disembah, yang diagungkan, yang dimintai selain daripada Allah, itu namanya taghut. Enggak boleh. Ya, untuk minta kepada berhala, minta kepada jin, minta kepada malaikat, sujud dan ruku kepada pohon, ya, sholat memohon kepada batu dan seterusnya. Itu semua adalah taghut. Ya, wajib dijauhi. Semua macam ibadah itu hanya boleh diarahkan kepada Allah. Itulah dia dakwah para rasul. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kalian akan Allah dan jauhilah taghut. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah aku utus sebelum engkau seorang rasul pun. Sebelum Nabi Muhammad, maksudnya engkau di sini Muhammad. Tidaklah aku utus sebelum engkau seorang rasul pun, melainkan aku memberi wahyu kepadanya. Apa wahyunya itu? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, oleh karena itu sembahlah aku. Jadi semua rasul dikasih oleh Allah wahyu ini, dan ini yang didakwahkan oleh para rasul, yaitu mentauhidkan Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah. Oleh karena itu sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad arsalallahu ta'ala rusulan wa anbiya katsirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, para nabi yang banyak nabi rasul itu. Minhum man dzakarahum lana fi kitabih.
Di antara mereka ada yang Allah sebutkan untuk kita di dalam kitabnya. Dalam Al-Quran disebut seperti Nabi yang 25. Ada namanya dalam Al-Quran. Au ala lisani Nabi, atau disebut melalui lisan nabinya, disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Wa minhum man lam yukhbirna anhum, dan sebagian dari para nabi dan rasul itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkannya kepada kita tentang mereka. Tidak disebut dalam Al-Qur'an nama-namanya. Enggak. Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 78, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Sungguh aku telah mengutus para rasul sebelum engkau, sebelum Nabi Muhammad maksudnya engkau di sini. Minhum man qasasna alaik, sebagian di antara mereka ada yang telah kami ceritakan kepadamu. Wa minhum man lam naqsus alaik, dan sebagian di antara mereka tidak kami ceritakan kepadamu. Ya, Nabi Rasul tidak semuanya yang diceritakan dalam Al-Qur'an oleh Allah. Ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walladzi warada asma'uhum fil Qur'an 25 rasulan wa nabiyya. Yang ada namanya di dalam Al-Quran itu 25 nabi dan rasul. 25 banyaknya yang ada dalam Al-Quran, yaitu sesuai dengan urutannya ini: Nabi Adam, ya, Nabi Idris, terus Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Shu'aib, Ayyub, Dzulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup nabi. Jadi 25 nama nabi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Wajib kita percaya bahwa beliau-beliau ini adalah Nabiullah dan Rasulullah. Ya, yang lainnya masih ada juga tidak diceritakan oleh Allah, wajib kita percaya bahwa ada nabi rasul selain mereka ini juga yang tidak diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa ahlus sunnati wal jamaah yu'minun bi anna Allah ta'ala qad faddala ba'dal anbiya wa rusul ala ba'd. Ahlussunnah wal jamaah juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian nabi dan rasul di atas sebagian yang lain. Ya, sebagian nabi rasul ada yang dilebihkan di atas sebagian yang lain. Jadi ada tingkatannya. Ya, wa qad ajma'atil ummah ala anna ar-rusul afdalu minal anbiya. Dan umat Islam ini telah sepakat bahwa rasul-rasul itu lebih utama dari nabi yang bukan jadi rasul. Jadi ada nabi, ada rasul. Ada nabi dan ada nabi rasul. Ya, ada nabi bukan rasul. Mereka diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak dibebani untuk mendakwahkannya. Jadi diamalkan untuk dirinya. Ini nabi. Ada juga namanya Nabi Rasul. Nabi Rasul diberi wahyu oleh Allah, diamalkan untuk dirinya sendiri, kemudian didakwahkan kepada masyarakatnya, kepada umatnya. Ini namanya Nabi Rasul. Nah, Rasul itu lebih utama, lebih mulia daripada Nabi, karena tugasnya berat. Ya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, wahyu yang diberikan oleh Allah, tapi dia harus sampaikan. Dan itu biasanya pasti ada musuhnya, ada penghalangnya. Ya, banyak yang tidak suka, banyak yang tidak mau, banyak cobaannya di Nabi Rasul. Nantinya jemaah rahimakumullah, kemudian umat para rasul itu ada yang menyampaikan ilmu yang diketahui dan ada yang tidak menyampaikan. Tentunya yang menyampaikannya lebih banyak manfaatnya, jemaah rahimakumullah, sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu, maka dia lebih utama daripada yang hanya memakai untuk dirinya sendiri. Ya, kalau dia ikhlas karena Allah. War rusulu ba'da dzalika mutafadilun fima bainahum. Kemudian para rasul setelah itu mereka pun mutafadiluna fima bainahum.
Di antara mereka itu ada yang dilebihkan oleh Allah di antara mereka. Ya, jadi tadi semua rasul lebih mulia dari para nabi saja. Nah, kemudian para rasul mereka satu dengan yang lain beda-beda tingkatannya. Wa afdalur rusul wal anbiya'ul azmi. Rasul-rasul yang paling utama itu adalah nabi yang disebut dengan nama ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Nabi yang memiliki semangat yang kuat dan kesabaran yang kuat, ya, di dalam mendakwahkan risalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkannya. Lebih kuat dari yang lain. Ulul azmi. Wahum khamsatun, dan mereka yang disebut Nabi ulul azmi dari yang 25 itu adalah ada 5. Mana mereka ulul azmi? Pertama Nabi Muhammad, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. 5 orang Nabi Rasul disebut dengan nama Nabi ulul azmi. Allah berfirman dalam Quran, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Jadi mereka punya kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. Jadi beliau berlima ini disebut Nabi ulul azmi, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Wa afdalu ulil azmi nabiyul Islam. Dan Nabi ulul azmi yang 5 itu yang paling utama dari yang 5 itu adalah nabinya orang Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah penutup segala nabi. Itu nabi yang paling mulia. Allah sebutkan walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi beliau adalah Rasul Allah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan beliau penutup segala nabi. Wajib kita percaya seperti itu. Ini bukan dibuat-buat. Jangan sampai kita mengatakan seperti orang-orang yang ahli tarekat dan tasawuf yang gulu, yang berlebihan dalam menyanjung gurunya. Sampai ada yang mengatakan bahwa wali dari kalangan guru-gurunya itu lebih utama dari nabi, katanya. Jadi wali lebih utama daripada nabi. Dari mana dia dapat? Manusia paling mulia itu adalah para rasul, nabi dan rasul, ya. Setelah itu baru yang nabi saja, yang bukan rasul. Wa ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bihim jami'an man sammallahu minhum wa man lam yusammi. Ahlus sunnah wal jamaah mereka beriman, percaya kepada para rasul semuanya, baik yang disebut namanya oleh Allah ataupun yang tidak disebut namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Min awalihim Adam ila akhirim, mulai dari Nabi Rasul yang pertama Nabi Adam sampai Nabi Rasul yang terakhir, dan Nabi yang menjadi penutup segala Nabi, yaitu Nabi kita dan ikutan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Rasul. Ya, Nabi Muhammad Nabi terakhir. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Walaupun banyak yang ngaku-ngaku menjadi Nabi, yang Nabi-Nabi palsu itu. Nabi Muhammad meninggal dunia sudah ada Nabi palsu. Ya Musailamah, Al-Kadzdzab, ada Sajah, At-Tamimiyah. Ya, ada juga yang lainnya. Jadi jemaah rahimakumullah, Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bir rusuli iman mujmal yakunu bil i'tiqad wal qaul. Dan beriman kepada para rasul, semua para rasul yang selain Nabi Muhammad, kita percaya kepada mereka, atau iman mujmal, iman yang mujmal. Jadi beriman secara umum, ya, tidak secara terperinci. Ya, kita beriman Nabi Isa Rasulullah, diturunkan kepada beliau Injil. Kita beriman Nabi Musa Rasulullah, diturunkan kepada beliau Taurat. Ya, kita beriman kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Yahya dan seterusnya. Tapi iman secara umum,
bukan secara terperinci. Yakunu bil i'tiqad wal qaul, dengan i'tiqadnya di dalam hati dan juga ucapan. Kita beriman, ucapan kita. Dalam hati juga kita percaya, beriman tentang nabi-nabi, ya, nabi rasul yang telah diutus oleh Allah taala tersebut. Wal imanu bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imanun mufassal. Dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya iman kita imanun mufassal, beriman secara terperinci kepada Nabi Muhammad. Yaitu yakunu bil i'tiqad wal qaul wal amal, yaitu beriktikad, meyakini bahwa nabi yang diutus oleh Allah, nabi akhir zaman yang wajib kita ikuti Nabi Muhammad, kita bertekad kita. Wal qaul, ucapan juga kita membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapan kita. Wal amal, dan perbuatan kita. Nabi Muhammad nyuruh kita untuk sholat, kita sholat. Nabi Muhammad nyuruh kita puasa bulan Ramadan, kita puasa. Begitu. Nabi Muhammad diutus oleh Allah, diperintahkan untuk menyuruh kita berzakat. Kalau sudah wajib melakukan zakat, kita berzakat. Nah, ini namanya iman mufassal, beriman secara terperinci. Wassalam. Jadi jemaah rahimakumullah, beriman kepada Nabi Rasul semuanya itu beriman secara umum, secara global. Sedangkan beriman kepada Nabi Muhammad itu beriman secara mufassal. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa beliau? Ini penting ini. Ya, karena beriman kepada Nabi Muhammad itu secara mufassal. Huwa Abul Qasim. Nabi Muhammad itu kunyah beliau Abul Qasim. Abul Qasim. Kalau bahasa kita Bapak Qasim. Kenapa kunyahnya Bapak Qasim itu Abul Qasim? Karena putra beliau yang paling besar namanya Qasim. Qasim. Nama putra beliau paling besar namanya Qasim. Nah, maka beliau diberikan kunyah Abul Qasim. Ya. Nama beliau Muhammad. Muhammad, dan tidak ada orang yang punya nama seperti nama beliau sebelum beliau, enggak ada. Orang-orang Mekah itu enggak ada namanya anaknya Muhammad, enggak ada sebelum Nabi Muhammad. Ya. Nama beliau Muhammad ibn Abdullah, bapaknya Abdullah, nama bapak beliau. Ibn Abdul Muttalib, nama kakeknya Abdul Muttalib. Terus lanjut sampai kepada Adnan. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn Nadar bin Kinana ibn Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Wa Adnan min waladi Nabi Ismail bin Ibrahim. Adnan itu keturunan Nabi Ismail. Yang mana Nabi Ismail putra daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, ini nama kakek-kakek beliau nih yang lewat bapaknya, terus kakeknya, ya, sampai kepada Adnan. Ya, Adnan itu paling atas yang diketahui. Adnan, antara Adnan dengan Nabi Ismail masih panjang lagi, tapi tidak ada riwayatnya yang sahih. Ya, Adnan putra ini putra ini sampai Nabi Ismail itu enggak. Semuanya baca simpang siur dia kalau itu. Kalau yang sampai Adnan enggak. Jadi apa? Dia enggak simpang siur. Jadi runut dia sampai Adnan. Yang jelas Adnan itu sendiri adalah keturunan Nabi Ismail. Wa huwa khatamul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad itu penutup segala nabi dan rasul. Semua rasul yang sudah ada penutupnya itu Nabi Muhammad. Enggak ada lagi nabi rasul setelah Nabi Muhammad diutus. Dan itu yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Bani Israel. Mereka menginginkan nabi penutup itu dari kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq kan putra Nabi Ibrahim. Terus Nabi Yakub. Terus anak Nabi Yakub 12 termasuk Nabi Yusuf. Terus keturunan 12 ini keturunan Yahudi, Bani Israel. Ya, sementara ternyata dengan izin Allah yang menjadi nabi akhir zaman bukan keturunan Nabi Ishak, tapi keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail dan Nabi Ishak kan bersaudara beliau. Nabi Ishak itu putra daripada Sarah, ya, Nabi Ismail putra daripada Hajar.
Ya, 2 istri Nabi Ibrahim itu. Jadi sentimennya itu membuat mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi. Padahal dalam kitabnya sudah ada namanya, sudah ada sifatnya dan mereka ketahui. Ya, sentimen. Mereka menginginkan harus dari keturunannya dia. Kan enggak mesti, Allah yang berkehendak kok, bukan kita. Mungkin kita menginginkan seperti itu, tapi Allah berkehendak lain, ya sudah. Kita ikuti. Ya, itu seharusnya. Sama dengan misalnya Allah mentakdirkan di antara kita bukan dari anak-anak kita yang paling berprestasi, anaknya orang lain berprestasi, alhamdulillah, Allah menjadikan dia dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita juga sama, bisa ngaji, bisa membaca, bisa menulis, bisa menuntut ilmu, tapi yang lebih menonjol adalah anaknya orang lain. Ya sudah, itu kehendak Allah, dan yang dia bawa, yang dia pelajari itu benar, yang dia bisa mendakwahkan, ya kita ikuti. Ya, nggak mesti dari anak kita sendiri. Ya, begitu. Jadi sama dengan masalah dunia juga. Masalah dunia. Karena semua mencari siang malam pagi sore bekerja, tapi Allah mentakdirkan keturunan si fulan yang menjadi orang paling kaya di desa kita. Ya sudah, itu kehendak Allah. Ya, kenapa kita harus dengki dan hasad? Allah yang membagikan. Kalau memang itu baik untuk kita, maka kita yang diberi oleh Allah. Tapi nggak baik untuk kita, nggak akan diberi kita. Yang lainnya kita diberi oleh Allah. Begitu. Jadi hasad, dengki, sentimen ini adalah sifat daripada orang-orang Yahudi. Tidak boleh pada diri orang Islam. Wajib dibuang itu. Karena banyak yang dihancurkan kalau orang itu punya sifat dengki, hasad. Ya, hasad. Orang lain maju usahanya, padahal kita sama-sama dekat dengan mereka. Lapaknya sama dekat. Allah mentakdirkan dia yang melejit. Gak boleh kita hasad, lalu memfitnah dia, ingin menjatuhkan dia, menjelek-jelekkan dia. Enggak boleh. Itu sudah kehendak Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Alhamdulillah. Kita juga pasti dikasihkan oleh Allah sesuai dengan kadar yang Allah tentukan. Alhamdulillah. Jangan sampai kita dengki. Ya, kita sama-sama muslim, sama orang beriman. Dia punya harta banyak, misalnya maju sukses, ada yang dia sekatkan, ada yang dia pakai untuk membantu kaum muslimin. Kenapa kita harus sakit hati? Gak bisa bahagia kalau seperti itu. Ya, itu sudah dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jamaah rahimakumullah. Wa huwa khatamul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad itu penutup segala nabi dan segala rasul. Wa Rasulullah ilan nasi ajma'in. Beliau adalah utusan Allah kepada semua manusia. Wal mab'uts ila tsaqalain. Beliau diutus kepada 2 as-tsaqalain. Ya, 2 yang diberikan beban oleh Allah. Mana yang 2 itu? Jin dan manusia. Jadi Nabi Muhammad itu diutus kepada manusia semuanya dan juga diutus kepada jin. Dan semuanya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil haqqi wal huda, beliau membawa kebenaran dan petunjuk. Ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh alam ini. Karena seandainya tidak diutus Nabi Muhammad, lalu manusia tidak ada yang kenal Tuhannya, ya semuanya jadi kafir, musyrik, masuk neraka semua. Ya, kan susah kita. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, beliau berjuang mendakwahkan risalah yang diperintahkan oleh Allah sampai akhirnya berhasil beliau. Lalu murid-murid beliau menyebarkannya lagi, akhirnya sampai ke negeri kita pun jadi orang beriman. Alhamdulillah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat. Ini Muhammad diutus oleh Allah itu sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang kepada manusia ini supaya mereka tidak masuk ke dalam neraka, supaya mereka mentauhidkan Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya 107 ayatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau melainkan menjadi rahmat bagi segenap alam, menjadi rahmat bagi semua alam. Ini Muhammad sebagai rahmat, ya, sebagai bentuk kasih sayang Allah. Ya, tandanya sayang Allah kepada kita, Allah utuskan kita nabi, diturunkan kepadanya Al-Qur'an, diturunkan kepadanya wahyu berupa sabda-sabda,
Akhirnya itu sampai kepada kita, maka kita temukan agama ini masih utuh, tidak ada kurang sedikit pun. Dan kalau kita pelajari itu lalu kita imani dan kita ikuti, selamatlah kita. Ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 'abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab. Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba tidak disembah, bukan untuk disembah, bukan. Anak beliau bukan Tuhan. Beliau seorang hamba, hamba Allah, ya. Wa rasulun la yukadzdzab. Beliau seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Enggak boleh kita yang tidak percaya kepada beliau. Karena perkataannya itu benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu bertutur kata memakai hawa nafsu, melainkan itu yang dia ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ia beliau rasul yang tidak boleh didustakan. Wa huwa khairul khalaiq. Beliau adalah makhluk yang paling mulia. Wa afdaluhum wa akramuhum 'ala Allah. Paling afdal, paling mulia di sisi Allah. Wa a'lahum darajatan. Beliau adalah seorang rasul yang paling tinggi derajatnya. Wa aqrabuhum ilaihi wasilatan. Dan paling dekat jalannya kepada Allah. Muhammad. Wa syari'atu sallallahu alaihi wasallam hiya syari'atul muhaimina ala sa'ir syara'i'. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah syariat yang menjadi batu ujian terhadap semua syariat yang lain. Ya, sebagai batu ujian. Artinya kalau syariat Nabi Muhammad itu misalnya ada di kitab yang lain ternyata sama dia, berarti benar sudah itu. Tapi kalau misalnya syariat Nabi Muhammad bilang A, kemudian kitab yang lain bilang B, berarti itu sudah di story, itu sudah dirubah-rubah, itu enggak benar, sudah itu enggak boleh kita percaya. Jadi sebagai batu ujiannya adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salihatun wa muslihatun likulli zamanin wa makan. Syariat Nabi Muhammad itu cocok dan memperbaiki untuk setiap waktu dan setiap tempat. Cocok di setiap waktu dan setiap tempat. Syariat Nabi Muhammad. Maka salah besar bila ada tuan guru, ada ustadz, ada kiai yang bilang kalau yang ini tidak cocok di daerah kita ini, cocoknya di Saudi Arabia saja. Ya benar. Ya. Jadi semua syariat ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu cocok dan pantas bagi semua tempat, semua daerah, di setiap waktu. Barang siapa yang mengatakan ini tidak cocok, ini bisanya di Mekah saja dipakai, berarti dia sudah pengkhianat. Salah itu perkataannya. Sangat merusak agama itu. Sehingga nantinya orang bila dikasih tahu Allah berfirman begini, Nabi berfirman begini, ya mungkin seperti kata tuan guru pulan, ini enggak cocok di kita ini, itu bisa di Mekah saja. Rusak, berarti orang rusak agamanya jadi seperti ini. Jadi kaidah ini sangat salah sekali. Ya, jadi yang benar itu syariat Nabi Muhammad salihatul likulli zaman wa makan, cocok untuk setiap waktu dan setiap masa. Kalau ada orang bilang ini bukan zamannya, ini untuk zaman dulu, ini zaman kita sekarang sudah enggak cocok, ini dipakai ini ajaran ini katanya. Padahal ini ajaran Nabi Muhammad. Jadi orang ini enggak benar imannya seperti itu, enggak boleh diikuti. Salah. Ya. Dan banyak ini orang-orang liberal yang punya pemahaman seperti itu. Waliyadzubillah. Wa anna baqiyatun illa yaumil qiyamah, dan bahwa syariat Nabi Muhammad itu akan tetap eksis, tetap terpelihara, tetap ada sampai hari kiamat. Tetap ada ini syariat Muhammad, dia bisa rusak dia. Ada orang ingin nyoba-nyoba merusaknya lewat Quran, dia salin-salin si Quran, enggak bisa, pasti ketemu. Ada orang nyoba-nyoba merusak agama ini lewat hadis, enggak bisa dia merusaknya, pasti ketemu yang dia rusak itu. Ya, makanya ada sanad-sanad hadis. Ada sanad, ini hadis ini dari mana ditemukan? Di kitab mana kitab ini? Ini dari mana, siapa perawinya? Sampai Nabi. Akhirnya ketemu, oh hadis ini dhaif misalnya, atau hadis ini palsu. Ini perawinya seorang yang suka berdusta. Kelihatan dia. Ya. Makanya sampai ada yang mengatakan laulal isnad laqala man qala.
Laqala man syaa ma syaa. Seandainya bukan karena sanad hadis, pasti setiap orang yang berkeinginan dia akan mengucapkan kata-kata yang dia inginkan, lalu dia menisbahkannya kepada Nabi. Ini yang paling tidak disukai oleh ahli tarekat, ahli tasawuf itu. Karena banyak hadis yang dia pakai hadis palsu, tidak ada sanadnya. Ya, tidak ada sanadnya. Hadisnya palsu, hadisnya sangat lemah sekali. Ya, lalu dia mengatakan dari Nabi padahal bukan dari Nabi. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, ajaran Nabi Muhammad ini akan kekal sampai datang hari kiamat. Anzala alaihi kitabahu wa atamanu ala dini. Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad kitabnya dan Allah mempercayai beliau untuk menjaga agamanya, menyampaikan agamanya. Dan Muhammad dipercayai oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, maka beliau yang diutus sebagai nabi terakhir, maka beliau yang menyampaikannya. Wa kallafahu bitablighi risalatihi, dan Allah membebani Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalahnya. Nah, sudah disampaikan, maka para rasul itu punya sifat apa? Siddiq, mereka jujur, gak mungkin bohong Nabi. Amanah, terpercaya, gak mungkin berkhianat seorang Nabi. Tabligh, mereka menyampaikan tugasnya, menyampaikan ajaran kepada manusia. Dan mereka juga orang yang cerdas, fatana. Ya. Jadi para nabi itu adalah mereka, para nabi rasul itu tugasnya menyampaikan, dan mereka tidak pernah menyembunyikan, ya, tidak pernah berbohong. Makanya kalau ada bid'ah misalnya dilakukan perbuatan bid'ah, ditanya, ini yang Anda lakukan perbuatan amalan bid'ah ini sudah disampaikan oleh Nabi apa enggak? Mereka akan bilang, enggak ada di zaman Nabi. Jelas tidak. Ini diketahui oleh Nabi apa enggak? Kalau mereka bilang apa tidak diketahui oleh Nabi, mereka bilang diketahui oleh Nabi, mereka bohong. Enggak ada di zaman Nabi. Mereka bilang tidak diketahui oleh Nabi, berarti mereka seolah menyangka bahwa dirinya atau gurunya lebih tahu daripada Nabi. Sudah batal, sudah itu bid'ahnya, itu enggak benar. Nah, bukan ajaran-ajaran agama. Ya. Karena seandainya itu adalah amalan yang bagus, amalan-amalan bid'ah ini, amalan yang benar, pasti yang melakukannya paling pertama adalah Nabi Muhammad. Paling tidak murid beliau yang beliau ajar supaya mereka melakukannya. Tapi nggak pernah dilakukan. Bagaimana kita lalu mengatakannya dia adalah bagian daripada agama? Ya, makanya tegas Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Artinya tidak dapat pahala, bahkan dosa yang didapat. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah diberikan beban oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Ya, risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan ajaran-ajaran yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa qad asamahu minaz zalal fi tabligh hadhihi risalah, dan Allah telah memelihara Nabi Muhammad dari kesalahan di dalam menyampaikan risalah itu. Tak mungkin salah. Telah dijaga oleh Allah. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan tidaklah Nabi Muhammad itu bertutur kata memakai hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah itu melainkan wahyu yang diwahyukan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah nabi yang benar-benar telah melaksanakan tugasnya, menyampaikan semua ajaran agama ini dengan sempurna. Makanya ketika terakhir beliau berhaji, Allah turunkan ayat yang akhir, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini insyaallah, ya, hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan ibadah haji, ya. Setelah beliau wukuf di Arafah, kemudian beliau mabit setelah itu di Muzdalifah, lalu beliau melempar jumrah pada hari raya Idul Adha. Allah turunkan firman-Nya ini, ya, al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sudah sempurnakan agama kalian,
bagi kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku sudah ridai buat kalian Islam itu sebagai agama. Jadi agama itu sudah sempurna, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sampai di sini pengajian kita mengenai beriman kepada Rasulullah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dia pembahasan mengenai beriman kepada Rasul-Rasul ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, supaya jelas bagi kita apa yang harus kita yakini dengan pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang diajarkan oleh Nabi yang mulia dan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan